Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi pemirsa. 18 anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam Banten akan dipindahkan ke rumah penampungan. Bantuan juga diberikan mulai dari pendampingan hingga bantuan ekonomi dan pendidikan. Ya, saat ini masih ada 4 anak yang dalam perawatan rumah perlindungan sosial, 9 lainnya sudah dikembalikan ke keluarga masing-masing. Rencananya 18 anak akan dipindahkan ke rumah penampungan sebuah yayasan di kawasan Cibubur, namun ditunda karena proses penyelidikan kepolisian masih berjalan. Selain pendampingan psikologis, bantuan beasiswa diberikan kepada para korban serta bantuan modal usaha untuk keluarga. Pihak yayasan, GSN, dan Dinsos juga akan menelusuri anak-anak yang pernah menghuni panti asuhan tersebut yang diduga juga menjadi korban pelecehan seksual. Kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang, Banten menjadi perhatian publik. Bagaimana keberadaan panti asuhan ini di lingkungan sekitar? Kita akan tanyakan langsung dengan Ketua RT setempat, Bapak Mulyadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mulyadi. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Mulyadi, Anda ini melihat dari aktivitas panti asuhan ini, kemudian melihat aktivitas dari para pelaku ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah sempat ada kecurigaan sebelumnya? Ya, keberadaan panti asuhan ini sebenarnya cukup cukup aktif di lingkungan, Pak ya. Dari mulai TK, TPA, dan juga ada pengajian ibu-ibu, khususnya ibu-ibu lansia itu, Pak, setiap harinya di lingkungan. Curiga nggak Pak melihat para pelaku ini? Untuk ketua yayasan memang dia perangainya, Pak, agak sedikit kalau kata orang sini bilang melambai gitu, Pak. Memang tidak ini. Untuk dari ini saya pikir itu cuma ya mungkin dia punya style, udah gitu kan dia juga di sini disebut sebagai abi, itu kan abi ya agamis lah orangnya, mungkin seperti itu, Pak. Jadi kita di warga tidak ada kecurigaan juga sih, dan juga di lingkungan juga dia termasuk orang yang senang berbagi, Pak, khususnya untuk lansia itu. Jadi setiap ada kegiatan pengajian, majelis takliman gitu, Pak, di lingkungan tuh ibu-ibu lansia tersebut suka diberikan semacam sembako seperti minyak dan lain sebagainya, Pak. Berarti untuk pelaku sendiri ini mengenal dekat dengan warga sekitar ya, Pak ya? Ya lumayan untuk dekat tidaknya. Kemungkinan sih ya biasa kegiatan pengajian ibu-ibu dan anak-anak itu ada guru-guru ngajinya yang diutus oleh si pelaku. Dan kalau pelaku itu memang dia dari penglihatan kita di lingkungan dia orang cukup sibuk orangnya, suka banyak acara di luar gitu. Pak, untuk yayasan ini memang sudah berapa lama Pak ada di sana, Pak? Persisnya sih saya kurang begitu tahu ya. Ya kemungkinan ya lebih dari 10 tahun. Udah cukup lama Pak ya? Seperti itu kayaknya, ya cukup lama, Pak. Pak, ini artinya untuk pengajian sendiri ini tidak hanya anak-anak yang tinggal di panti asuhan, namun juga warga sekitar juga ikut pengajian dari Darussalam An-Nur ini, Pak ya? Betul, Pak. Berarti Pak, ini untuk korban-korban yang kemarin diketahui ini tidak semua merupakan anak panti asuhan ya? Namun juga ada anak-anak beberapa yang memang tinggal di sekitar sana, Pak? Untuk korban itu korban-korban itu kebanyakan yang menetap di panti asuhan, Pak. Jadi kan anak-anak yang ada di panti asuhan itu kebanyakan dari luar lingkungan kita gitu, Pak. Untuk anak-anak di wilayah lingkungan sekitar ya coba mengikuti kegiatan seperti TKA, TPA, dan pengajian-pengajian ibu-ibu itu. Tapi untuk anak-anak yang tinggal di panti ini sempat mengenal Pak dengan para korban ini?
Kalau saya kenal cuma 1-2 untuk si dengan anak lingkungan situ, cuman kalau lingkungan sekitar sangat tetangga ya cukup mengenal beberapa. Karena memang untuk dia tidak dikekang untuk tetap di dalam gitu Pak. Dia bisa untuk keluar jajan atau berbaur. Cuma memang anak-anak memang suka juga ya baik juga kenal saya. Cuma kalau saya kurang hafal gitu anak satu-satu. Setiap Ya, ini kita lewat pun anak-anak, dia selalu panggil gitu Pak. Para korban ini sebelumnya belum pernah cerita begitu Pak ya dengan Bapak? Oh tidak Pak. Berarti ini merupakan kasus Tidak pertama ada. ya Pak ya? Maksudnya di yayasan ini Bu, Iya. atau gimana? Iya. Iya, makanya saya untuk pertama ini Bu sampai sebegini besarnya sangat tidak menyangka sekali Bu kita di lingkungan. Ya, Pak, apakah ini ada dugaan intimidasi yang dirasakan oleh korban sehingga tidak berani untuk bercerita ke warga sekitar, Pak? Intimidasi semacam apa? Tidak boleh bercerita. Ya karena selama ini di lingkungan tidak ada gimana ya Bu, tidak seperti biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang Berarti tidak misalkan curiga sama sekali Pak ya? iya, karena termasuk orang yang cukup bisa berbagi dengan lingkungan si pelaku tersebut. Pak, ini kan yayasan sampai saat ini masih ditutup sementara masih investigasi polisi Pak. Lalu bagaimana dengan aktivitas sekitar, kemudian pengajian di sana, anak-anak yang sebelumnya tinggal di panti asuhan tersebut, bagaimana Pak? Ya untuk semenjak ini terbongkar, jadi kegiatan aktivitas di yayasan tersebut ditutup total dan juga diberi garis polisi. Dan untuk anak-anaknya juga saya juga diinformasikan dengan pihak kepolisian untuk ikut membujuk anak-anak pada waktu itu dibawa ke dinas sosial Kota Tangerang. Itu dan kegiatan semacam TKA, TPA dan pengajian ibu-ibu dan semacamnya itu ditiadakan dulu di lingkungan tersebut. Dan kami pun dari lingkungan memohon untuk segera diusut tuntas, yang buron segera ketemu. Jadi jangan dibuka-buka lagi ya kalau bisa di yayasan tersebut. Baik, baik, terima kasih Pak Mulyadi atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi Pak. Sama-sama pagi.